si Rina disemen hidup-hidup oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Kali ini aku akan membahas tentang cerita horor, di mana ada jasad yang dicor dan nyawanya dijadikan tumbal. Kisah ini ditulis oleh Kalong, dan jangan lupa untuk follow akun penulis. Ini adalah satu peristiwa yang pernah aku alami. Peristiwa yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Peristiwa yang mungkin kalian atau pemerintah belum tahu. Kebetulan perusahaan tempat di mana aku kerja magang ini sedang ada semacam proyek besar. Jadi dalam beberapa hari dalam seminggu ini, aku dan beberapa rekan kerjaku suka pulang malam terus. Namaku sebut saja Dini. Di kantorku ada seorang perempuan namanya Rina. Dia adalah ketua proyek yang diangkat baru-baru ini. Dan anehnya, setelah pengangkatan Rina menjadi ketua, banyak sekali cerita seram yang dialami oleh beberapa karyawan. Jadi kantorku ini mendadak berasa berhantu. Suatu hari ketika lembur, Rina ini harus memfotokopi beberapa lembar surat-surat. Kebetulan mesin fotokopi berada di lantai atas. Ketika Rina sampai di lantai atas, tepatnya posisi dia sedang berdiri gak jauh dari mesin fotokopi, ada satu ruangan yang dikunci. Pintunya warna merah, berbeda dari pintu-pintu yang lainnya di kantorku. Dan tidak ada yang tahu atau pernah masuk ke ruangan itu, karena memang tidak dibolehkan masuk sekalipun karyawan lama. Tiba-tiba dia berteriak histeris, semacam teriakan orang ketakutan. Dan suaranya keras banget. Sampai aku yang sedang ada di ruang bawah pun dengar. Otomatis, aku dan beberapa rekan kerjaku yang mendengar langsung berhamburan keluar untuk melihat keadaan si Rina. Sesampainya kami di atas, Rina ini sudah dalam kondisi duduk di sudut ruangan sambil menutup mukanya dengan tangan. Cepet-cepet bantu Rina, celetuk salah satu rekan kerjaku. Untungnya malam itu ada cowoknya, jadi Rina ini bisa dipopong untuk turun ke lantai bawah. Setelah ditenangkan, Rina kemudian bercerita sambil menangis. Katanya dia melihat sosok manusia keluar dari tembok. Dan seramnya lagi, sosok itu kemudian berjalan ke arah Rina. Makanya dia sampai teriak histeris. Tak lama kemudian Rina ini menelpon temannya. Kalau nggak salah namanya Cipto. Sedikit aku kasih tahu latar belakang Rina ini. Dia ini sebatang kara yang hidupnya sangat mandiri. Sampai aku sendiri begitu kagum dengan sosok Rina ini. Karena selain mandiri, dia ini juga pintar banget di kantor. Lalu, siapakah Cipto? Cipto ini adalah mantan supervisi Rina sebelum dia naik jabatan dan menjadi ketua proyek. Tapi anehnya, malam itu orang yang pertama kali dia telepon itu si Cipto. Padahal suami bukan, pacar apalagi. Tapi ya positive thinking aja, mungkin itu sahabatnya. Dan kalian tahu nggak apa yang Rina bicarakan dengan Cipto di telepon? Jadi pas Rina berdiri dan menjauh dari kami untuk menelpon, aku nekat nguping pembicaraan mereka. Dan kalian tahu nggak apa yang mereka bicarakan? Ternyata Rina ini minta pertanggungjawaban sama apa yang sudah diperbuat sama Cipto.
Memangnya Cipto berbuat apa sampai dia harus tanggung jawab? Aku yang semakin penasaran, aku fokuskan pendengaran. Tapi udah nggak denger lagi si Rina ini ngomong apa. Soalnya Rina tiba-tiba ngomong sambil nangis, jadi nggak jelas gitu. Setelah Rina nelpon itu, dia langsung ngasih tahu ke kita semua kalau pengerjaan proyek itu dilanjutkan lusa. Aku dan lainnya setuju-setuju saja. Toh kan dia ketuanya. Tapi ya setujunya kita ini sambil berspekulasi tentang apa yang sudah aku dengar barusan. Tetapi hal yang paling janggal yang ada di kantor ini muncul keesokan harinya. Tepat 24 jam setelah Rina teriak histeris, kami dibuat syok dengan kabar meninggalnya Cipto. Kabar itu tersebar luas di grup BBM kantor. Apalagi setelah melihat foto badan Cipto yang hancur berantakan. Menjadi biang kehebohan kantor. Tapi yang lebih aneh lagi adalah jasadnya Cipto ada di dalam ruangan terlarang. Selain itu, di samping mayat Cipto, ada sebuah patung seukuran manusia yang juga pecah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat patung dengan bentuknya yang juga aneh. Benar-benar mirip manusia, cuman bedanya ini seperti di semen. Saat itu juga pihak kepolisian pun datang. Kami semua yang masuk di kantor diinterogasi. Bagi Rina, ini kali pertamanya melihat Pak Haryo, si bos besar, terlihat panik. Benar-benar panik. Ya, tahu sendirilah kalau sampai berita buruk ini menyebar sampai keluar, bisa-bisa klien pada kabur. Kemudian Pak Haryo berinisiatif untuk memanggil orang pintar. Namanya Ki Suman. Besoknya Ki Suman datang ke kantor. Dia mulai baca-baca doa. Dan beneran ampuh, selama seminggu kantor tidak ada gangguan. Tetapi setelah itu, barulah teror mulai muncul. Suatu ketika di lokasi yang sama dengan Cipto meninggal, salah satu satpam yang lagi jaga malam meninggal juga dengan kondisi yang sama. Tubuhnya hancur gak berbentuk. Akhirnya Ki Suman dipanggil lagi buat ke kantor. Dan kali ini dia mencoba untuk mencari penyebab dari kejadian berdarah ini. Malam itu dengan ritual yang aneh dia lakukan, suara Ki Suman tiba-tiba berubah. Matanya menjadi merah. Di situ aku yakin sekali kalau yang aku lihat sekarang bukan Ki Suman lagi, tapi mirip sosok genderuwo. Dan semuanya terjawab atas penyebab semua ini. Ternyata penyebabnya adalah Rina. Jadi si Rina ini tidak sengaja menjatuhkan patung di ruang terlarang tersebut. Dan kalian tahu kenapa Rina bisa menjatuhkan patung itu? Ternyata Rina sedang HS bersama Cipto di ruang terlarang. Karena itulah, genderuwo menjadi marah dan minta tumbal lebih banyak. Dan sialnya lagi, Ki Suman yang ilmunya tak sebanding dengan si makhluk pesugihan, dia kalah dan tubuh Ki Suman mulai menyerang orang-orang kantor. Dan fakta menariknya adalah desas-desus kabar tentang pesugihan yang dilakukan perusahaan ini ternyata benar. Tiba-tiba saja seluruh pintu di gedung terkunci. Pak Haryo mulai mengusulkan kepada kami semua untuk menangkap Rina guna sebagai ganti tumbal persembahan. Awalnya kami semua menolak, gak setuju dengan usul beliau. Tetapi setelah diancam kalau nyawa kami yang bakal terancam, akhirnya kami semua sepakat. Saat itu juga kami mencari Rina. Kami menyebar dan akhirnya Rina pun tertangkap. Beberapa orang lainnya mengikat tubuh Rina dengan posisi berdiri.
Pak Haryo yang sudah menyiapkan semencor memulai ritual. Dan ini adalah kejadian paling kejam dan mencekam. Si Rina disemen hidup-hidup oleh semua orang. Karena aku gak kuat melihatnya, aku pura-pura pingsan. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di ruangan kerja. Akhirnya semua orang selamat dan tidak ada lagi gangguan hingga sekarang. Buat kalian yang tahu tempatnya, mohon untuk disimpan sendiri saja. Demikianlah kisah tentang jasad yang dicor untuk dijadikan tumbal. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.